Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembahasan lanjutan terkait dengan soal TPM Kabupaten Sleman tahap 1. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 30. Langsung saja kita bahas soal nomor 16. Yang ditanyakan adalah suasana yang dialami tokoh aku pada cerita tersebut adalah. Untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah yang D, malu ya. Nah, jika teman-teman perhatikan di teks bacaan ini dikatakan bahwa si ibu ini merasa malu karena tingkah laku anaknya. Karena anaknya itu mengatakan bahwa bahan pokok yang telah dibeli oleh ibunya kemarin, semuanya itu busuk. Dan si ibu ini merasa tidak enak dengan perkataan atau perbuatan anaknya tadi. Nah, kenapa yang A ini salah, B ini salah, C ini salah? Karena A, B, dan C ini kurang tepat jika dikaitkan dengan cerita di atas. Ya. Kalau yang tegang ini dapat kita indikasikan sebagai kaku. Kalau galau itu dapat kita artikan sebagai pikiran yang kacau. Sementara yang risau ini dapat kita artikan sebagai kegelisahan. Nah, kenapa jawabannya tidak yang tegang? Karena apabila jawabannya tegang, berarti si tokohnya ini tidak bisa berkata-kata. Padahal di teks bacaan ini, si ibu ini masih bisa berkata-kata ataupun masih bisa berdialog dan meminta maaf atas kelakuan anaknya tadi. Jadi yang A ini juga kurang tepat. Otomatis yang nomor 16 ini jawabannya adalah yang D, malu. Soal berikutnya, soal nomor 17, yang ditanyakan adalah maksud pernyataan bintang itu masih saja memancarkan cahayanya. Pada kutipan cerita tersebut adalah, ya, di sini ya, pada kalimat kedua, bintang itu masih terus saja memancarkan sinarnya. Nah, ini maksudnya apa? Untuk soal nomor 17 ini, jawabannya adalah yang A, siswa terpandai yang mampu mempertahankan prestasinya. Nah, jika kita perhatikan, pada kalimat bintang itu masih saja. Nah, di sini kita garis bawahi, masih saja. Hal ini sinkron dengan pernyataan siswa terpandai yang mampu mempertahankan prestasinya. Dia masih mampu kan? Mampu dan masih ini sama maknanya. Otomatis untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Yang ditanyakan adalah amanat kutipan cerita tersebut adalah. Untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang A. Jangan meninggalkan jati diri ketika engkau ingin meraih keinginan. Mari kita lihat di teks bacaan. Di sini kan, di bagian akhirnya. Akhirnya ia pun menghampiri domba dan berdiri di atas domba untuk mengangkatnya, seperti yang dilakukan elang. Kemudian tindakan yang dilakukan si gagak ini gagal, karena dia itu merupakan hewan yang lebih kecil ketimbang si kerbau dan tidak memiliki kekuatan seperti si elang tadi. Otomatis ini dapat kita indikasikan sebagai sebuah tindakan yang kita itu harus sadar dengan apa yang kita punya, bukan mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maksudnya seperti itu. Dengan demikian, untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 19. Yang ditanyakan adalah simpulan penyebab konflik kutipan cerpen tersebut adalah. Untuk soal nomor 19 ini, jawabannya adalah yang C. Suasana berisik di rumah dan berkurangnya perhatian Eyang Raka terhadap tokoh aku. Kenapa yang A ini salah? Mari kita lihat. Yang A dikatakan perasaan benci tokoh aku terhadap saudaranya yang tidak peduli kepadanya. Padahal di teks bacaan ini, semua saudaranya itu sangat peduli kepada tokoh aku. Jadi kurang sesuai. Otomatis yang A ini salah. Kemudian yang B. Yang B dikatakan, tokoh aku tidak menyukai kehadiran keluarga Om Dani, Om Randi, dan Om Angga.
Sebenarnya tokoh aku ini suka atas kehadiran para omnya ini, tetapi si aku ini tidak sukanya kalau keluarganya ini datang ke rumah, otomatis suasana rumahnya itu akan sangat berisik dan dia itu tidak menyukai keberisikan tersebut. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Yang D dikatakan, aku tidak senang diberi hadiah mainan baru oleh Om Dani, Om Randy, dan Om Angga. Padahal si aku ini senang ya ketika dikasih hadiah oleh si om-omnya tadi. Otomatis yang D ini kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 20. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian kedua kutipan tersebut adalah. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Teks 1 menampilkan komplikasi dan teks kedua menampilkan waktu kejadian. Mari kita cek di sini. Komplikasi itu merupakan suatu peristiwa yang mulai mengarah ke arah konflik. Ya, jika teman-teman perhatikan di teks 1, ini sudah membicarakan ataupun sudah mengarah akan terjadinya konflik. Dimulai pada indikasi tolong Pak sampai dengan perlawanan yang dilakukan oleh pedagang. Ini sudah mengarah kepada konflik dalam sebuah cerita. Kemudian teks kedua itu menampilkan waktu kejadian. Nah, jika teman-teman jeli, pada awal bacaan dikatakan bahwa sang mentari mulai bangkit dari peraduannya. Ini sudah mengindikasikan waktu kejadian, di mana kalimat ini menyatakan bahwa kejadiannya itu terjadi pada waktu pagi hari. Otomatis untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 21. Yang ditanyakan adalah prediksi akhir cerita yang tepat dari teks cerita tersebut adalah. Ya, jika teman-teman perhatikan teks bacaan ini merupakan teks bacaan fabel. Dan biasanya dalam cerita fabel itu, akhir cerita pasti berakhir baik atau bahagia. Walaupun tidak semua cerita fabel itu berakhir demikian. Tetapi lebih banyak cerita fabel itu mengindikasikan cerita yang berakhir bahagia. Nah, tinggal kita cari dari 4 jawaban ini, manakah jawaban yang mengindikasikan cerita dengan akhir bahagia. Untuk soal nomor 21, jawabannya adalah yang C. Ya kan? Kenapa yang A ini salah? Kita lihat, yang A dikatakan, akhirnya burung kenari berhasil menggigit tali jerat perangkap hingga putus. Ya kan? Nah, padahal seharusnya yang menggigit tali itu adalah si tikus, ya kan? Bukan si burung kenari. Dimana burung kenari inilah sebagai binatang yang terjerat, yang harusnya diselamatkan oleh si tikus. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B dikatakan, akhirnya para tikus berhasil menggigit tali jerat perangkap. Burung kenari selamat dari cengkeraman pemburu. Burung kenari tetap dendam kepada para tikus. Nah, di sini salahnya. Tetap dendam ya. Seharusnya jangan dendam kalau mengarah kepada indikasi cerita akhir teks fabel. Jadi yang B ini salah. Yang D ini juga salah. Kenapa salah? Yang D dikatakan, akhirnya para tikus berhasil menggigit tali jerat perangkap hingga putus. Selamatlah burung kenari dari cengkeraman pemburu. Burung kenari tidak mau berterima kasih kepada para tikus. Nah, di sini salahnya. Jadi burung kenari itu tidak mau berterima kasih. Seharusnya burung kenari itu berterima kasih karena telah dibantu oleh si tikus untuk selamat dari jeratan perangkap, ya kan? Sehingga dia selamat dari para pemburu. Jadi seperti itu. Nah, satu-satunya jawaban yang mengindikasikan cerita yang baik, ending yang baik adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 22. Yang ditanyakan adalah kalimat yang mendukung pada teks tersebut ditandai nomor. Ya, untuk soal nomor 22 ini jawabannya adalah yang D, nomor 5. Ya. Jika teman-teman perhatikan pada nomor 1, 2, 3, dan 4, ini lebih mengarah kepada pernyataan yang menolak pembelajaran daring. Sementara yang nomor 5 ini justru menerima kegiatan pembelajaran itu tetap dilakukan secara daring karena lebih mengutamakan kesehatan anak-anaknya ketika di sekolah. Jadi nomor 5 ini mengindikasikan pernyataan mendukung. Ya, jadi seperti itu. Otomatis nomor 22 jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 23.
yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks tersebut adalah, ya, untuk soal nomor 23 jawabannya adalah yang A, disebut sebagai monkey business karena cara berbisnis yang dilakukan mirip ular monyet ketika mencuri barang ataupun makanan dari seseorang. Nah, kenapa yang B ini salah, yang C ini salah, dan yang D ini juga salah? Karena jika B, C, dan D ini dimasukkan ke dalam bagian yang kosong ini, maka kalimat yang terbentuk itu tidak baik ataupun tidak terbentuk secara koherensinya. Jadi maknanya itu akan tidak nyambung. Jadi seperti itu. Berbeda halnya ketika yang A dimasukkan kepada bagian yang rumpang, maka sesuai. Otomatis yang A ini jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 24. Yang ditanyakan adalah petunjuk mendaftar rumah belajar Kemendikbud yang tepat adalah dengan urutan. Ya, untuk soal seperti ini, teman-teman diminta untuk menentukan urutan yang paling benar. Ya, cara cepatnya, teman-teman silakan cari langkah pertamanya apa dan langkah terakhirnya apa. Ya, untuk soal ini kita identifikasi dulu. Langkah pertamanya pasti dimulai dengan kegiatan mengunjungi laman Kemendikbud kan. Ini langkah pertamanya. Berarti langkah awalnya adalah poin nomor 3. Kita cari di sini poin nomor 3 yang mana saja. Antara C dan D kan, otomatis yang A ini salah, B ini salah. Kemudian kita cari langkah terakhirnya. Langkah terakhirnya pasti kegiatan terakhirnya itu adalah mengklik ataupun mensubmit daftar. Ya kan? Pasti di nomor 6 nih. Sini kan, karena ada tulisan daftar nih. Berarti ini langkah terakhirnya, angka 6-nya. Tinggal kita cari antara C dan D, langkah terakhirnya itu adalah kalimat nomor 6. Yang C kan, otomatis yang D salah. Dengan demikian, soal nomor 24 ini jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu cara cepat menjawab soal yang sifatnya acak seperti ini. Berikutnya soal nomor 25. Yang ditanyakan adalah variasi kalimat tersebut adalah, di sini dikatakan, Tegar berkata, pandemi membuat saya melakukan segala kegiatan dari rumah. Nah, jika kita lihat polanya, ini merupakan kalimat langsung ya. Ini merupakan kalimat langsung karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian, di opsi jawaban kita diminta untuk mencari variasinya. Jika kita perhatikan dari semua opsi ini, semuanya merupakan kalimat tidak langsungnya. Ya kan? Jadi untuk soal nomor 25 ini jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A. Ya kan? Kenapa yang A? Karena yang A ini mengindikasikan kalau kata dia ini mengindikasikan si Tegar tadi, ya kan? Kalau kita itu tidak bisa mengindikasikan Tegar karena kita itu lebih dari satu orang, ya kan? Jadi kurang tepat. Sementara dia itu sudah mengindikasikan satu orang. Kenapa yang C ini salah? Karena yang C ini adalah saya. Padahal di sini adalah Tegar mengatakan bahwa. Tegar mengatakan bahwa ini lebih mengarah kepada indikasi kalimat tidak langsung. Jadi kurang tepat. Jadi yang B ini salah, yang C ini salah, dan D ini juga salah. Dan D ini kenapa salah? Karena kami ini lebih dari satu. Padahal Tegar ini cuma satu orang, ya kan? Jadi yang D ini juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat dia melakukan segala kegiatan dari rumah. Jadi seperti itu. Berikutnya soal nomor 26. Yang ditanyakan adalah kalimat tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor. Ya, untuk soal nomor 26 ini jawabannya adalah yang C, nomor 3. Coba teman-teman perhatikan di kalimat nomor 3. Nomor 3 dikatakan, karena alam tidak pernah meminta lebih dari manusia itu sendiri yang telah menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Nah, kalimat tersebut jika kita cermati dan kita hayati, pola kalimatnya itu berbelit-belit dan banyak kata yang tidak perlu, sehingga isi dari kalimat tersebut tidak dapat tersampaikan dan sulit untuk dipahami maknanya. Jadi nomor 3 ini kurang efektif. Otomatis nomor 26 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 27. Yang ditanyakan adalah dua kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah, ya, untuk soal nomor 27 ini jawabannya adalah yang C, menggunakan dan penetapan. Mari kita lihat kenapa yang B ini salah. Ya, jika teman-teman perhatikan di sini kan menjadikan. Otomatis jawabannya adalah harus menggunakan
imbuhan awalan me juga. Karena di sini ada kata dan kan, dan itu untuk menghubungkan entah itu frase, klausa, ataupun kalimat, ataupun kata bentukan yang harus sama atau setara. Ya, jika sini me, maka di sini juga harus me. Otomatis yang A ini salah, yang D ini juga salah. Karena di sini adalah peng, di sini adalah di. Jadi tidak sesuai. Otomatis antara C dan D kan, yang menggunakannya benar. Nah, yang salahnya di sini ketetapan. Sementara di sini penetapan. Yang paling benar itu adalah penetapan, bukan ketetapan. Kenapa? Karena kalau ketetapan itu lebih mengarah kepada ketentuan. Sementara kalau penetapan itu mengindikasikan penentuan ataupun penggunaan. Jadi di sini jika kita masukkan penetapan bahasa Indonesia sebagai persatuan perlu proses yang panjang. Atau kita ganti, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan perlu proses yang panjang. Jadi lebih sesuai penggunaan penetapan ketimbang ketetapan. Otomatis untuk soal nomor 27 jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 28. Yang ditanyakan adalah alasan kesalahan kalimat tersebut adalah kata. Ya, untuk soal nomor 28 ini jawabannya adalah yang D, di mana pada bagian dimakamkan ini seharusnya digabungkan karena di ini merupakan kata depan. Jadi seperti itu untuk soal nomor 28. Berikutnya soal nomor 29. Yang ditanyakan adalah alasan ketidakefektifan kalimat ketiga pada paragraf tersebut adalah, ya, jadi kita lihat dulu di sini. Ini kalimat 1, ini kalimat 2, kemudian ini kalimat 3, ini kalimat 3, kemudian ini kalimat 4, ya. Ini kalimat 4. Yang ditanyakan adalah kalimat 3, otomatis di sini kan. Nah, di mana letak ketidakefektifannya? Jadi seperti itu. Untuk soal nomor 29, jawabannya adalah yang D, kata bentukan yang tidak tepat. Di mana kata bentukan yang tidak tepatnya? Tidak tepatnya di sini ya, pengerusakan, ya. Seharusnya perusakan, bukan pengerusakan, ya. Seharusnya perusakan, bukan pengerusakan. Otomatis yang D inilah jawabannya. Jadi gampang kan untuk soal nomor 29. Selanjutnya soal nomor 30. Yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut ditandai nomor. Ya, untuk soal nomor 30 ini jawabannya adalah yang C, yaitu kalimat nomor 3. Di mana letak kesalahan pada kalimat nomor 1? Kalimat nomor 1 salahnya di sini. Seharusnya tanda koma ini dihilangkan saja. Kemudian kesalahan di kalimat 2, salahnya di sini. Seharusnya tanda titik 2 ini dihilangkan saja. Kemudian kalimat nomor 4, salahnya di mana? Seharusnya tanda koma ini dihilangkan saja. Jadi seperti itu. Otomatis soal nomor 30 jawabannya adalah yang C. Karena secara penulisan sudah benar. Ya, ini sudah benar nih. Ya, jadi itulah pembahasan singkat terkait dengan soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 30 tentang TPM ASPD Kabupaten Sleman. Ikuti juga pembahasan selanjutnya tentang soal TPM ASPD Kabupaten Bantul pada video yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.